Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau sharing kepada teman-teman sesuatu cerita yang menurut saya penting untuk di-sharingkan. Ini kejadiannya di nasabah tim saya. Saya punya tim, dia dulu seorang produsen kopiah. 6 tahun yang lalu dia memberikan edukasi kepada teman-temannya sesama produsen kopiah untuk punya polis asuransi. Kebetulan ada salah satu temannya yang pada saat itu baru ditinggal meninggal oleh suaminya. Suaminya sebelumnya sempat bolak-balik masuk rumah sakit kurang lebih setahun dan begitu banyak menghabiskan biaya dan pada akhirnya meninggal dunia. Dan si temannya ini menghidupi satu orang anak yang usianya pada saat itu usia 13 tahun. Jadi kita ingatkan bahwa penting loh punya asuransi, apalagi kamu sebagai seorang single parent menghidupi anak yang masih belum produktif, artinya masih bergantung sama kamu. Dengan kejadian suamimu aja sempat membuat pelajaran bahwa biaya rumah sakit itu begitu besar, apalagi dia seorang wira swasta yang punya tanggungan. Nah, ditinggal meninggal suaminya, dia bahkan harus menanggung beban yang ditinggalkan oleh suaminya. Nah, akhirnya dia ikut dengan premi pada saat itu 1 juta. 4 tahun berjalan, polisnya aktif karena dia merasa sehat-sehat aja dan tidak pernah klaim. Sempat dia bilang kalau mau tutup polis. Alasannya juga karena penurunan income. Jadi pada saat usaha yang dijalankan oleh suaminya itu masih oke gitu ya. Pada saat ditinggal oleh suaminya, dia mungkin nggak sebagus pada saat suaminya masih ada menjalankan bisnisnya tadi. Dia sempat minta turunkan karena kita edukasi bahwa jangan ditutup sayang gitu ya, punya proteksi itu penting. Dari premi 1 juta dia minta turunkan akhirnya jadi 500 ribu ya, karena kondisi ekonomi dan dia merasa dia nggak punya keluhan dan nggak pernah sakit gitu ya. Akhirnya turun setelah udah berjalan 4 tahun. Nah, awal-awal pandemi ya, beberapa bulan yang lalu dia sempat telepon lagi agent kita kalau dia mau tutup polis. Lagi-lagi alasannya karena dia nggak merasa pernah sakit ya, nggak pernah menggunakan manfaatnya, dan dia sehat-sehat aja. Apalagi sekarang musim-musim pandemi, jadi income dia bisa dikatakan ya sangat-sangat drastis turunnya. Kita lagi-lagi mengingatkan kalau bahwa kamu itu single parent, kamu tetap harus pertahankan polismu karena resiko kita nggak ada yang tahu gitu loh. Apalagi dia udah lebih dari 3 tahun dia punya fasilitas untuk cuti premi ya. Pada saat itu oke, dia masih pikir-pikir. Nah, kejadiannya tanggal 2 kemarin, tanggal 2 Juni kemarin, dia telepon lagi kekeh mau tutup polis. Akhirnya agent kita menjanjikan, oke nanti kita janjian untuk ketemunya tuh hari Selasa kemarin ini. Janjian untuk ketemu, tapi sebenarnya saya juga udah ngasih saran gitu ya kepada tim bahwa kalau bisa tetap dipertahankan polisnya karena resiko nggak ada yang tahu, apalagi dia seorang single parent gitu loh. Nah, hari Selasa mau ketemuan, Senin malam dapat kabar dari anaknya yang hari ini umur 19 tahun. Jadi waktu awal ikut dulu usia 13, hari ini udah usia 19 tahun, dapat kabar kalau si ibu ini meninggal dunia. Dari situ kita dapat pelajaran teman-teman bahwa satu ya, benar-benar bahwa risiko hidup tuh nggak ada yang tahu. Yang awalnya semulanya nggak ada masalah kesehatan, ternyata tiba-tiba bisa aja tutup usia. Apalagi seorang pencari nafkah utama yang single parent, dia punya tanggungan anak yang masih belum produktif secara finansial, dia tetap harus mempertahankan polisnya. Itu satu. Yang kedua, kita bersyukur bukan karena orang ini kena musibah, bukan, tapi proses untuk penutupan polis itu kita tunda hari Selasa. Ternyata hari Senin orangnya udah tutup usia. Kita bersyukur nggak sempet kita cepet-cepet untuk urusin itu. Kenapa? Karena memang ada janjian dengan orang-orang lain juga, jadi kita pilih hari Selasa untuk ketemuan. Nah, case seperti ini lagi-lagi menguatkan saya sebagai agen asuransi
bahwa profesi ini benar-benar mulia. Dan untuk tim saya dan buat teman-teman semua yang menjalankan profesi sebagai agen asuransi, ayo kita secara tulus mengingatkan kepada orang bahwa penting punya asuransi, karena risiko hidup nggak ada yang tahu. Yang berikutnya, buat nasabah-nasabah atau buat calon nasabah yang belum apply asuransi, segera punya asuransi. Minimum banget kalian harus punya yang namanya polis asuransi jiwa. Fungsinya untuk proteksi penghasilan atau ya mengcover, maksudnya untuk mengcover kok kalian kenapa-kenapa, kalian nggak ninggalin beban hidup buat orang-orang yang ditinggalkan. Ya berikutnya, mungkin kalau punya uang lebih kalian beli asuransi kesehatan, karena musim-musim pandemi sekarang seperti sekarang ini ya, resiko sakit baik itu akibat karena covid sendiri ataupun yang lain itu sangat-sangat tinggi sekali untuk musim-musim pandemi sekarang ini. So hari ini saya cerita real dari pengalaman tim saya sendiri, supaya menguatkan teman-teman semua yang profesinya sebagai seorang agent, untuk kita tetap semangat untuk mengedukasi banyak orang. Dan yang terakhir, saya mau mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita kepada keluarga nasabah yang ditinggal meninggal oleh seseorang yang dicintainya, dan semoga diberikan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala, husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan oleh Allah. Ya, sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.